warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 Paliatif ingin menampilkan video intervensi yang kami buat, yaitu SOP dari Peer Support Group. Sebelumnya, perkenalkan, saya Naila Salma Suci dengan NIM akhir 28 dengan teman saya Rina Yuliani dengan NIM akhir 0006. Saya Eka Alia Adita Pramesti dengan NIM akhir 0005. Peer Support Group merupakan intervensi dukungan sebaya yang dirancang secara khusus untuk meningkatkan kualitas hidup pada pasien dengan diagnosis kanker payudara yang menjalani kemoterapi. Nah, pada penelitian terkait intervensi ini, penelitian menggunakan sampel berupa 74 perempuan dengan diagnosis kanker payudara yang akan menjalani kemoterapi. Dan penelitian ini dilakukan di Myanmar dan dilakukan selama 6 siklus kemoterapi. Tujuan dari Peer Support Group ini ada 3, di mana yang pertama yaitu meningkatkan kualitas hidup pada pasien dengan diagnosis kanker payudara yang akan menjalani kemoterapi. Lalu yang kedua, Peer Support Group ini menciptakan lingkungan yang nyaman agar para peserta dapat membagikan pengalaman dan kesulitan yang dihadapinya. Lalu yang ketiga, Peer Support Group ini membantu untuk mendiskusikan secara bersamaan berdasarkan dari pengalaman masing-masing peserta untuk mendiskusikan terkait penanganan terkait kesulitan yang dihadapinya. Lalu untuk alat dan bahan yang dibutuhkan untuk Peer Support Group ini berupa alat tulis yang digunakan untuk mencatat berbagai informasi yang didapat selama kegiatan berlangsung. Selain itu, kita juga menyiapkan ruangan yang nyaman. Kegiatan dalam Peer Support Group ini meliputi berbagi cerita dan kebutuhan, mendiskusikan masalah serta kesulitan yang dihadapi, memperoleh pengetahuan dari peserta lain yang memiliki pengalaman serupa, dan saling bertukar pendapat maupun strategi untuk menghadapi situasi sulit. Peserta didorong untuk bebas dalam mengungkapkan pandangan mereka, mengajukan pertanyaan, serta membagikan pengalaman pribadi mereka. Sementara fasilitator berperan menjaga kelancaran diskusi dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua anggota kelompok. Pada kali ini, saya sebagai fasilitator Peer Support Group, di mana Peer Support Group memiliki 4 tahap. Yang pertama itu ada persiapan, kemudian pembukaan, fase kerja, dan juga penutup. Baik, pada tahap pertama yaitu ada persiapan, di mana fasilitator menghubungi salah satu peserta untuk mengkonfirmasi kembali terkait jadwal pelaksanaan Peer Support Group. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya perawat Eka dari Rumah Sakit Pelita Harapan. Apa benar ini dengan Ibu Naila? Oh, benar, kita ada apa ya, Mbak? Baik Ibu, terkait diskusi kelompok yang sudah disepakati sebelumnya, diskusi tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 25 November 2025 pada jam 1 siang Ibu di ruang diskusi Rumah Sakit Pelita Harapan. Mungkin untuk rute ruangannya nanti Ibu dan juga peserta yang lainnya bisa dibantu oleh satpam rumah sakit atau bagian administrasi di depan Ibu. Oh, oke, tanggal 25 ya, Mbak, berarti? Iya Ibu, besok Ibu. Oke, Mbak, terima kasih ya, Mbak. Baik Ibu, apakah ada yang perlu ditanyakan kembali Ibu? Sudah, Mbak, cukup. Terima kasih ya, Mbak. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada tahap pembukaan, di mana pada tahap ini saya akan memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan tujuan pertemuan, menyampaikan kontrak waktu, dan juga memperkenalkan diri masing-masing dari peserta. Baik, langsung saja saya mempraktikkan bagaimana kegiatan Peer Support Group berlangsung dengan 3 peserta. Baik, selamat siang semuanya. Siang, Mbak. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diskusi kelompok kali ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Eka Alia, ibu bisa panggil saya dengan Eka ya. Oh, Mbak Eka. Iya, Ibu. Jadi tujuan dari pertemuan kali ini yaitu untuk berbagi pengalaman dari ibu-ibu semuanya yang mungkin ibu-ibu merasa kesulitan untuk menghadapi situasi menjelang kemoterapi gitu ya ibu-ibu. Mungkin untuk waktunya berlangsung kurang lebih selama 60 menit. Apakah ibu-ibu sudah siap? Siap. Baik, sebelum memasuki pembahasan, mungkin dari ibu-ibu bisa memperkenalkan dirinya secara singkat, bisa dari sisi kiri atau kanan saya. Saya kira aja gitu. Boleh. Perkenalkan, saya Naila, saya dari Semarang. Oh, Semarang juga. Oh iya, kalau saya di KW Bu. Oh, Saya kebetulan di
saya Puput Nana, bisa dipanggil Puput. Saya Rina, kalian bisa panggil Rina aja. Baik, saya mengucapkan terima kasih ya kepada Ibu Naila, Ibu Puput, dan juga Ibu Rina yang sudah memperkenalkan dirinya. Baik, sekarang kita masuk pada tahap kerja, di mana pada tahap ini peserta dapat berbagi pengalaman kesulitan yang dihadapi, kemudian peserta yang lain akan memberikan tanggapan atau pendapat sebelum saya merangkum dan juga memfasilitasi penanganan masalah yang dihadapi oleh peserta. Baik, langsung saja saya mempraktekkan pada sesi kali ini. Baik ibu-ibu semuanya, sekarang ibu-ibu dapat bercerita masalah yang ibu hadapi atau kesulitan yang ibu hadapi, kemudian ibu-ibu yang lain dapat memberikan tanggapan atau pendapat yang memiliki kesulitan serupa. Baik, mungkin bisa disampaikan oleh ibunya terlebih dahulu. Kalau aku tuh ya Mbak, kan ini mau kemoterapi, terus tuh kayak khawatir gitu, rasanya tuh kayak cemas. Aku tuh khawatir nanti kemoterapinya mau gimana gitu. Ibu Naila cemas ya untuk persiapan kemoterapi. Mungkin dari ibu-ibu yang lain memiliki masalah yang serupa dengan ibu kan? Kalau masalah kecemasan kayak gitu Bu, biasanya tuh saya kalau misalkan ada rasa cemas kayak gitu, biasanya ngobrol sama orang-orang terdekat saya, misalkan suami saya ataupun anak saya gitu. Mungkin dari Naila bisa melakukan hal serupa dengan saya seperti itu. Mungkin bisa dicoba ya Bu ya. Baik, kalau ibu ini tadi ngobrol dengan orang terdekat ya, anak atau suaminya. Jadi kalau ibu Puput mungkin ada tanggapan atau pendapat? Kalau saya tuh biasanya kalau pas banyak pikiran tuh saya nulis isi pikiran saya gitu di buku. Biasanya tuh pas sebelum tidur, kan biasanya ada buku tuh dari pagi sampai malam, makanya saya tulis biar pikirannya lega gitu. Berarti pikiran yang nggak bisa tersampaikan dalam tulisan tersebut ya Bu ya? Baik, mungkin bisa dilanjutkan oleh ibu Puput untuk bercerita. Kalau masalah saya akhir-akhir itu saya kesulitan buat tidur. Tapi tuh ya gitu, badannya tuh udah nggak nyaman, pengen tidur capek gitu kan. Cuma ya itu pikirannya nggak tenang juga, jadi ya sulit buat tidur. Baik, kalau ibu Puput masalahnya itu sulit tidur ya, terus pikirannya juga tidak tenang. Mungkin dari ibu Naila atau ibu Rina terdapat pendapat ataupun tanggapan yang bisa disampaikan? Mungkin kalau dari saya itu biasanya saya kalau misalkan susah tidur gitu saya mandi air hangat Bu. Biasanya mandi air hangat kan jadi kayak tubuh lebih rileks gitu ya Bu ya, lebih kayak seger gitu, jadi bisa tidur dengan nyenyak juga. Kalau saya ya Bu, dulu kan saya juga sempat sulit tidur juga, terus sekarang tuh udah mendingan alhamdulillahnya tuh. Biasanya sebelum tidur tuh saya nggak main HP dulu gitu loh Bu. Kayak sejam sebelumnya tuh saya nggak main HP, saya fokus keluarga gitu. Jadi kalau capek ya saya tinggal bubuk nyenyak gitu. Alhamdulillah sudah teratasi saya. Baik, jadi ibu Puput masalahnya susah tidur, terus juga pikirannya nggak tenang, terus ibu yang lain juga memberikan pendapat dari ibu Rina bisa mandi air hangat, ibu kemudian dari ibu Naila tidak main HP sebelum tidur. Baik, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh ibu Rina, bisa menjelaskan perasaan ataupun masalah yang dihadapi. Kalau saya tuh masalahnya ini Bu, kayak saya tuh padahal ngelakuin aktivitas tuh ringan, tapi kayak gampang capek gitu, kayak lelahnya tuh kayak tiba-tiba kok lelah, padahal saya nggak ngelakuin hal-hal yang berat kayak gitu. Kalau dari saya itu sih Bu. Dari ibu Rina masalahnya tadi cepat lelah begitu ya. Mungkin dari ibu yang lain memiliki pendapat atau tanggapan? Kalau saya ya Mbak, saya kan juga setiap hari pasti ya kita pasti semua capek gitu ya Mbak. Nah, biasanya saya tuh kalau pagi nyempetin buat jalan-jalan pagi gitu loh Bu, kayak sebentar aja jalan-jalan dulu sebelum beraktivitas gitu, itu cukup membantu kalau saya ya. Kalau saya ya Bu ya, saya tuh biasanya ini punya jadwal, jadi saya ngatur jadwal saya dulu supaya tuh nggak sehari itu langsung mabruk gitu loh, biar nggak berat, nggak ke waktu, nggak sekalian langsung ngelakuin aktivitas tuh. Ibu tadi kan sudah menyampaikan ya masalah-masalah yang dihadapi gitu ya. Dari ibu yang lain juga sudah memberikan pendapat atau tanggapan masing-masingnya. Baik, saya mengucapkan terima kasih ya kepada ibu-ibu semuanya yang sudah berani menceritakan kesulitan yang dihadapi oleh ibu-ibu. Baik, mungkin tadi dari apa yang ibu-ibu sampaikan
bisa saya simpulkan ya Ibu, di mana kita terdapat 3 masalah utama. Yang pertama itu ada kecemasan sebelum kemoterapi nih Bu Naila, kemudian sulit tidur untuk Ibu Puput, dan juga kelelahan di Ibu Rina. Mungkin dari diskusi ibu-ibu muncul beberapa penanganan ibu-ibu yang bisa dilakukan. Yang pertama, untuk mengatasi kecemasan, Ibu Naila itu bisa berbagi cerita dengan seseorang terdekat ibu, mungkin suaminya, anaknya, atau saudaranya yang Ibu Naila percaya. Kemudian Ibu Naila juga bisa menulis mungkin pikiran yang tidak bisa tersampaikan dengan orang-orang terdekat tersebut. Jadi lebih privasi gitu, yang bisa mengetahui ya Ibu Naila sendiri. Oh ya, nanti saya coba ya Mbak di sini kali ya buat nulis sama ngomong sama suami gitu ya Bu. Ya itu Ibu Naila. Kemudian untuk Ibu Puput, buat mengatasi sulit tidur, Ibu Puput bisa mandi air hangat sebelum tidur, seperti yang sangat sekali Ibu Rina di Ibu Puput. Kemudian Ibu Puput juga bisa mengurangi penggunaan gadget. Biasanya kan ibu-ibu kalau malam sering main HP Kemudian buat Ibu Rina, untuk mengatasi kelelahan, Ibu Rina bisa melakukan aktivitasnya seperti jalan santai ya Ibu. Kemudian mengatur jadwal aktivitas agar tidak terlalu berat dan tidak terlalu membebani Ibu Rina gitu. Oh iya Mbak, nanti saya coba nerapin itu juga. Iya Ibu Rina, jadi biar lebih terstruktur gitu Ibu. Makasih saran-sarannya Bu Ibu. Terima kasih Bu. Baik, mungkin dari beberapa penanganan tersebut, ibu-ibu bisa mencobanya. Ibu-ibu bisa memilih mana sih yang lebih nyaman dengan ibu-ibu. Tujuannya tuh agar ibu-ibu tuh lebih tenang dan lebih siap untuk menghadapi kemoterapi. Baik, yang terakhir itu ada tahap penutup, di mana pada tahap ini fasilitator dapat menanyakan perasaan dari peserta yang sudah mengikuti sesi peer support group, kemudian mengapresiasi partisipasi mereka dan juga memberikan informasi terkait pertemuan selanjutnya. Baik ibu-ibu semuanya, terima kasih ya ibu-ibu sudah bersedia untuk bercerita tentang kesulitan yang dihadapi oleh ibu-ibu, di mana kita tadi juga sudah mendapatkan 3 masalah, kemudian dari masalah-masalah tersebut sudah terdapat penanganan yang mungkin ibu-ibu sendiri bisa coba sesuai kenyamanan ya ibu-ibu. Baik, mungkin sebelum kita akhiri, ibu-ibu bisa menyampaikan bagaimana perasaannya setelah mengikuti sesi diskusi kelompok kali ini ibu-ibu. Mungkin bisa dimulai dari ibu ini. Mungkin untuk perasaannya itu alhamdulillah saya jauh lebih tenang, karena merasa juga di sini tuh nggak sendiri, ternyata ada ibu-ibu yang mengalami hal yang sama dengan saya seperti itu. Jadi kayak ada temannya seperti itu. Baik, selanjutnya. Kalau saya tuh setelah sesi ini tuh saya merasa ada yang dukung, yang support saya gitu. Jadi saya merasa nggak sendirian dan juga lebih semangat lagi buat produk kemoterapi gitu. Kalau saya ya sama kayak Bu Rina, Bu Puput. Saya jadi nggak malu buat cerita kalau saya tuh mengalami ini gitu, kalau mau menjalani kemoterapi gitu kan ya. Saya juga jadi tahu gimana cara-caranya gitu ya. Terima kasih banget. Terima kasih Mbak. Iya, baik, terima kasih ya ibu. Ibu bersedia kapan nih untuk waktunya, tempatnya, dan juga jamnya ibu? Oh, kalau saya tuh minggu depan kemonya kalau nggak salah hari Senin Ibu gimana ya? Memang di sini. Saya Selasa kalau nggak salah. Kalau saya Kamis nggak bisa. Ya berarti hari Minggu gimana Bu? Bisa nggak? Setuju. Ya bisa Mbak. Tapi saya nggak bisa sore Bu. Apa pagi? Oh iya boleh jam 10 aja. Oh iya boleh jam 10 nih Mbak. Iya. Tempatnya mau di mana Bu? Di sini aja Bu. Sama aja ya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya itu pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2025 untuk jamnya jam 10. Tempatnya di ruang diskusi Rumah Sakit Harapan lagi ya. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah ibu ada pertanyaan lain? Tidak ada Mbak. Saya tidak ada juga. Baik, jika sudah tidak ada, mungkin pertemuan untuk hari ini saya cukupkan ya ibu-ibu. Kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Saya akan terlebih dahulu ya ibu-ibu juga bisa melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih ya.